Sekali lagi terima kasih di Formain ya. Keren banget ya Formain. Hijau kan tuh kan? Iya, ini mah. Wih sih. Dia udah kumpul kebo dikumpulin lagi. Dulu zaman pacaran sama Wanda gimana kak? Lu langsung sih. Oh enggak. Cewek itu lebih teliti. Iya, teliti ngeliatin chat di HP. Ya. Masterchef karena kulineri enggak sih, justru aku ikutan Masterchef biar Karena dapat emang duit. Oh gitu? Iya. Gue demen nih. Lu catat Jujur, bener. Lu catat ya Chef Juna. Asal tahu. Gak Semua orang mitin tiala lo. Jangan cuma gitu. Kalau misalkan zaman dulu film Unyil Nasi Nangis bener gak tuh? Handphone taro, syuting. Lu Ustadz megang Apa namanya? barang-barang Yahudi lu pakai lu. Gimana sih lu? Salah lagi. Pakai baju koko sarungan salah. Udah Gaya anak muda salah. Lu pakai baju kaos sarungan kagak pakai celana dalam. Cangan dikit ngangkat, cangan ini ngangkat. Jadi ceritanya tadi siang. Nah, Tadi siang kan Kendall Jenner lagi di belakang situ apartemen Rasuna alias Menteng Atas. nah. Gue lagi di counter HP, tau-tau dari belakang. Bang. Beli tempered glass dong, Bang. iPhone 12 Pro Max. iPhone lo kena lambung. Kok promak? Iya. Mbak. Iya, Bang, tempered glass dong, Bang. iPhone 12 Pro Max. Promak gue. Jangan terlalu Ariana Grande gitu ya. iPhone lo kena lambung. Tapi gimana? Tapi dia handphonenya 12 Bener. Tapi beli- Kamera boba belakangnya bener. Tapi beli tempered glassnya di di situ Straight. Menteng Atas akhirnya nggak ada. Cuma kok Pro Max kan maksudnya. kali aja lah. Kalau dia Nggak apa-apa sih. Iya benar. mengenai bahasa doang. Belum tahu sekarang juga handphone lo juga begitu. Ya elah. Salah lagi aja gue pakai Asia Hidayah deh kalau begini deh. Tapi gue perhatiin lama nggak kesini penampilan lu berubah semua ya. Iya. Sombong. Lu, Gue mau tanya deh, lu kenapa sih selama ini nggak pernah ikut syuting? Nggak ada duitnya. Galau. Kalau kenapa? JBN nggak ada duitnya katanya. Kata siapa? Emang gak ada gila. Kenapa Lu galau? ngelupain. Kenapa galau? Lu ngelupain cicilan lu pada. Enggak, gua. Tapi Sibuk aja Kenapa kemarin. sih? Emang kenapa sih? Sibuk aja kemarin. Minumannya udah berwarna. Enggak kan di kemarin ada yang komen gue bacain tuh, katanya tuh yang host kupluk boleh juga, masa lo udah di kudeta sama dia. Kan gue ada juga gara-gara dia gak ada anjing. Tapi KTM Oh, topik KTP dia itu 2021 ya? 2020 20 ya? topinya dijamur anjing sekarang. lo tumben nih yang lain hitam Orang gua kencingin. warna. Kenapa lo putih sendirian? Gak apa-apa, sekarang gue udah putih. Cialah. Ini gak tahu tadi apa sih namanya? Oh, lo sekarang udah nggak beda pagar lagi. Wih, Enggak, jadi sekarang hati lo udah putih. Udah putih, udah nggak beda pagar. anjing. Ya beda server. Oh, server. Oh, iya. Tapi lu juga pakai meja anjing, ngapain sih lu? Kenapa sih? Gue juga sih, gue tapi sering. Iya, jadi kan biasanya kalau gue syuting pakai kaos, celana pendek. Ada brand lokal yang aware nih tentang kita. Oh gitu. Jadi kita udah lu pakai baju gue deh nih, lu biar pada rapi. Oh, iya. Kasih. Oh gitu. Meja, flanel. Apa namanya? Coba. Formal. Waduh. Lu gimana yang lain mau dateng lu? Aduh lu. Nyebut aja Aca Ucu, ewe Amba. Jadi kalau paskal yang mau belanja ya, Formain itu udah ada di Tokopedia ya. Ada Tokopedia. Shopee lengkap dia. Udah punya Instagram kan ya? Instagramnya ada. Tolong nanti editornya siapa? Editor kita nggak ada kan sekarang di sini. Editornya Gue yang Oh, lu ya? anjing. Tolong editor nanti ini di sini. dimasukin. Iya. Tengah Di sini nih pas depan Di sini. sini. Iya deh, tergampang. Iya. Sip. Di- Sekali lagi terima kasih di Formain ya. Keren banget. Hijau kan tuh kan? Iya, ini mau. Wih sih. Elah. Buat ke Brexit ya?
John, kalau udah rapi kayak gini jemput bini orang yang ngikut ya? Nih yang kayak gini belum pernah baca pasal, coy. Apa pasal John? 335. Apa Perbuatan tidak menyenangkan. Enggak. Kenapa tidak menyenangkannya? Lo tidak menyenangkan suami orang lain. Bukan begitu. Dia udah kumpul kebo, dikumpulin lagi. Pasal baru lagi kumpul kebon. Sekarang gini kita udah kumpul kebo. Masih aja dibawa lagi kebo yang lain tuh. Udah, lu mau kebo nomor berapa? Udah maksudnya ya kebo satu aja lah ya. Tapi di dada lo foreman ya. Berarti ada yang main dong sama buat lo gitu ya. Iya. Kita panggilkan Mbak Ella. Jadi begini. Coba masuk dulu. Coba, bentar nih. ini kan kita temanya katanya mau bahas perempuan-perempuan kuat. Perempuan. Ya. Jadi ada Lagunya guest ini, di sini. lagu- Aila. Aila. Kalau Pascal mau tahu nih, nah Aila ini temennya Wanda zaman dulu. Ah, Tapi udah teman. lama Tahun berapa, banget. tahun berapa ya? Temen tapi mesra alias mantan. Mantan. Kan Udah 20 tahun yang lalu lah. Oh, gitu. 20 tahun lalu. Iya. Cek nggak usah merah gitu mukanya gila. Bukan maksud gue Cek, sekarang nggak usah kan, merah, nggak usah sekarang merah. Instagram kan ada yang tunjukin temen lu 20 tahun yang lalu. Iya. Oh, Oh, dia lo mau nunjukin nih. Cuma Coy, temen. bukan Tunjukin. temen lo 20 tahun yang lalu. Berteman Nunjukin udah 20 berteman udah 20 tahun. tahun. Iya, itu gue berteman sama dia udah 20 tahun yang lalu. Mana orangnya itu maksudnya? Iya, Maksud Aila. Aila. Berteman sampai berteman lo. LCGC. Aila. Beda gila. Toyota. Hai. Sila. Biasa aja. Biasa aja dong. Mukanya biasa aja. Iya, gue biasa ini. Coy, lo ngapain geser sini, coy? Lo yang samping sini. Jadi Ya, terus gimana? Emang Ustaz boleh dulu sama zaman sebelah pacaran sama Wanda gimana gak? Gue lu langsung sih. Oh enggak ya? Oh enggak. Lupa juga ya. kan kita bahas tadi banyak apa ya? Bir bisnis lokal yang keren-keren ya. Iya. Pasti punya owner. Nanti Punya kan- gini di balik sebuah brand, sebuah produk kan pasti ada ownernya yang keren-keren. Yang ngelola. Yang ngelola kan nggak sekarang kan nggak cuman cowok-cowok aja. Nah, iya Lah sih banyak, cewek-cewek juga Banyak kan tuh. Wah, malah bisa lebih empower cewek banyak mungkin bisa. bidangnya termasuk Karena emang kita biasa kan- dibilang apa, cewek itu lebih teliti. Iya, teliti ngeliatin chat di HP. Curcol. Kalau kasih bumbu dikit kan kalau cewek. Ntar bengkok Oh, ada cakaran lagi. Oh iya. Bengkok. Tapi iya sebenarnya Aila ini adalah salah satu maksudnya di circle kita yang tough ya, tough girl lah. Nggak apa Kirain tuh- nggak yang berkesan apa yang tough nih yang Nggak, berkesan kirain- dulu. Kirain yang pernah mengisi hati lo. Iya. Oh itu iya. Iya. Itu kan itu masa lalu ya. Masa lalu Maksudnya lah. kita- Jadi sekarang kita bahas yang bisnisnya Kak Ella bisnisnya aja. kayak lah, iya. Oke. Gue manggilnya Kak juga boleh nggak ya? Oh tadi lu manggil aku kamu gila. Oh iya enggak iya. Nggak gue seumur hidup denger wajah sama aku Ya sekarang kamu. mendingan Aila Beneran. perkenalin aja diri. Apa? Kamu kenalin diri kamu aja. Ya kan kamu kan Ya, nih ya. udah pada kenal kan? Bukan maksudnya Pas bisnis kamu di kenal. bidang apa? Karena kan Lu kita kenalin sekarang dong. temanya Kenalin dong. Kenalin. Kan udah kenal. perkenalkan teman-teman Pascal namanya Aila. Instagramnya Aila Raseli. Sekarang dia punya bisnis di dunia properti dan soto Betawi. Wih, nanti ada kaitannya Mantep ya. soto Soto Betawi. Betawi di mana kak? Di Geraha Bintaro. Oh Geraha Bintaro di mananya? Di Geraha Bintaro RB 19. Geraha Geraha Bintaro. Di rukonya. Ya, Ruko. Sektor 7. Enggak. Kiri kak, mana lagi kak? Kenapa? Mentok kiri mana? Untuk kirim mana? Rumah mertua. Oh, masih ada mertua jadi gitu. Bocor ya? Alhamdulillah mertua saya sudah expire. Wancoy. Jadi gimana nih bisnis? Gua juga baru yang lagi expire, dikelola tuh gimana? Udah dari awal. Oh ya. iya. Bisnisnya properti jalan aja sih, cuman memang lagi sedikit going down ya karena pandemi ya COVID ya. Jadi kebanyakan kalau dulu-dulu tuh sering investor masuk ke kita, sekarang itu cuma end user aja. Oke. Lu kayak apa namanya developer rumah gitu tuh gimana sih? Gue bukan developer, tapi gue agent Agent. properti. Agent properti. Ya. Oh,
udah berapa lama menjalani ini? Sudah kurang lebih dari 2011. Anjir, lama banget. Iya. Ada nggak rumah? Oh berarti unit itu lumayan banyak juga ya? Tapi kebanyakan apartemen apa unit rumah? Rumah. Monas yang bangun dia. Oh gitu? Iya. Monas. Monas yang bangun gue. Yang cicilannya GoPay nggak ada? Tapi subkonnya dia yang ngecat tuh ya kan dari bawah sampai atas. Mungkin gini kali, kalian pernah Bercanda berdua di Monas bercanda kali zaman ya? dulu nih kayak gitu. Mungkin pernah ketiduran berdua di Monas ya? Tapi lancar ya sekarang? Enggak, ini dia juga baru menang arisan 20 juta, pengen beli rumah di Kemang. Siapa? Ini Bibir. baru dapat arisan 20 juta. Ada buang rokok ke sana. Ya yang ngomel kordel palingan. Tapi bener ya, maksudnya nggak cuma cowok doang yang bisa bisnis, ternyata. Iya. Karena perempuan itu tidak boleh bergantung pada laki. Wah, ini dia yang bener-bener. Wah tapi gua nggak setuju tuh. Nggak setuju. Bergantung pada Wah, ini laki-laki. boleh dijadiin perdebatan nih. Nggak setuju. Itu laki-laki emang paku. Tapi Tapi gini ya. tetap di mana yang perempuan kan tetap butuh laki-laki. Iya tahu Kan tapi Yang bergantung, kan bergantung. iya Oh, iya. bergantung nggak Artinya boleh. lo If something ngandelin. happen sama laki-laki Iya. tersebut, lu bakal Kalau lemah. kita lumpuh umur 30 ya. Ah, Jangan gitu. jangan dong. Kan udah lewat dia udah nggak 30. Makanya kan gue ngasih Berapa umur tuh ya. 43 itu ya? Gue 42. 42. Ya perempuan Iya emang sih. nggak boleh tergantung sama laki-laki sih. Nggak boleh. Berarti kayak lo laki-lakinya. Tapi memang passionnya di situ, properti Iya, terus. passionnya tadinya sih sebenarnya nggak di properti. Karena Gue dulu Pramanda. auditor ya. Enggak, dulu gue auditor. Wow. Anjir. Terus nggak ngerti kenapa Lebih enak jualan. nggak juga sih sebenarnya, cuman memang pada saat itu kayaknya harus move dari Zona harus nyaman. hijrah lah bahasa ini hijrah lah iya. gitu. Kayak lo jualan hijrah John. Dari dagang sabu Hijrah. sekarang. Ih kan bener nih gila. Bener. Gue juga. Di Jadi, Wanco tapi juga ada hitungannya termasuk sukses ya. Coba. Nah, Ella ini. Ya nggak tahu, tanya aja. Gimana Ceritanya. pencapaian paling tinggi dari karir sebagai pengusaha lah? Pencapaian di dalam penjualan ya. Ya apapun itu maksudnya. Kalau penting. buat diri gue sendiri waktu itu gue pernah jual tanah Alam Sutra 155 miliar. Anjir. Itu pencapaian tertinggi gue. 2,5% Tahun tuh berarti. Karena gue orang properti, gue tahu tuh 2 tahun yang komisinya. lalu. 2,5% lalu. gue. 2,5% 150 miliar. Ini itu gila. 3 eman itu. Anjing. Beli McD tuh. Segitu. Ya, Tanah tapi siapa pernah lu juga, maksudnya kalau ngomongin drop juga di bisnis lain. Ya pas lihat bisnis Berarti- Udah biasa. Berarti lo dari hasil jual rumah bisa beli rumah tuh ya? Alhamdulillah. Bisa banget, bisa banget. Nih, yang gue mau tanya nih. Kan kalau cowok itu usahanya godaan ada harta, tahta, wanita, ya kan? Apa? Nah, kalau cewek godaannya apaan tuh? Nih gue nanya nih bener nih. Kalau sebagai pelaku Emang lo usaha nih. tergoda sama wanita? Iya, kadang-kadang waktu belum nikah. Awas. Bener waktu belum nikah. Pas belum nikah sih pernah. Enggak Tapi kalau gap enggak sebenarnya diomelin. gini, gue lurusin. Kalau misalkan beda kelamin nggak tergoda itu namanya belok. Ya enggak, Saudara. bukan kan Lo biasa. jangan ke situ. Iya, enggak, sebenarnya. Beda. Enggak, Konteks. maksudnya ini kan konteksnya kan tergoda ya. Ya kalau cewek tergoda sama laki-laki, ya wajar lah. Begitu juga laki-laki Gue mau tergoda nanya sama dari sisi dari sisi Perempuan. yang Oh, ya udah, perempuan sorry, nih. men. Dia jagain banget. Tapi biasanya perempuan kalau udah settle dia nggak mikirin laki-laki. Iya. Mikirin apa? Tipikalnya begitu. Kebanyakan perempuan Lu kalau begitu dia, nggak? gue termasuk seperti itu. Ya udah coy, udah. Harapan dah. Ya. Bos. Nah, Sutup. Enggak, tapi enggak ada tuh godaan kayak harta tata wanita itu enggak ada tuh. Enggak, kalau Itu cuma ada di stiker tadi sih mobil. enggak. Iya sih, iya. Lu sinetron banget dah. Enggak, kalau cowok, kalau cewek yang bikin jatuh kan apaan nih? nggak ada. Pasti ada Godaan dong. yang bikin lo Namanya goyang itu nih. ada ya? Lo misalnya lagi jalan nih tiba-tiba, wah gara-gara gue begini jadi sial jadi nggak jalan gitu. Misalkan kayak misalnya lo nih, lo lagi kalau cowok nih, lo lagi jalan itu lo selingkuh, akhirnya jadi usaha lo berantakan gara-gara cewek kayak gitu maksud gue. Terus lu miara. Gue kayak kaca ya. Nggak sih, gue tanya gila, maksudnya kalau si cewek gimana? Sampai kaca anjing. Enggak sih, kalau buat gue pribadi selama gue masih bisa berdiri sendiri, gue tidak mikirin laki-laki. Gitu. Itu dia. Tuh dengerin Kaos Pak Bupati. dong.
Pascal Ibu Wati. Kartini. Harus dengerin tuh. Tapi selain dari itu pernah kuliner juga katanya. Ya, gue bikin kuliner soto Betawi. Wow. Kuliner soto Betawi ya. Soto Betawi. Gimana tuh bisa switch gitu dari properti? Apa emang? Nah itu tadi kalau yang gue denger dari dikit sih itu kayak pengembangan usaha. Pengembangan. Ya, Jadi emang udah properti kan juga, awalnya, di jalan ya, juga. Gokil juga. Awalnya kan nyokap gue nih, karena gue ngerasa nyokap gue kalau didiemin aja, nggak ngapa-ngapain dia akan pikun. Terus gue tanya nyokap gue, mama mau apa? Mama mau dagang soto nih, mama bisa bikin soto. Akhirnya bikin soto dan rame. Akhirnya gue berpikir bahwa kenapa nggak gue gedein lagi jadi 2 cabang. Jadi di situ gue bikin cabang? Iya. Udah jadi 2 cabang. Jadi gue bikin Wah, Jadi nggak diperpanjang masyarakat. Dua aja sih. Aman tuh coy. Cabang ketiganya lo Untung lo ya. nanya, untung lo nanya nggak ke Wance mau bikin apa? Wanda mau bikin apa? Bikin masalah. Mau bikin Kaela seneng gitu. Mana mau bikin nyaman? Kaela. Ella ada pertanyaan dari Wanda. Apa tuh? Kapan ke KUA? Wah, nah, kebetulan emang tim kreatif kita ini dari Net TV baru. Jadi begitu. Ya kalian doain aja. Kalau jodoh itu kan rahasia ilahi, bener nggak Pak Ustadz? Gitu. Kita bilang enggak 1000 kali kalau Tuhan udah kasih jodoh, kita nggak bisa nolak. Wah, jadi catat omongan lo berarti sama dia. Iya benar, emang benar begitu memang. Tapi salut sih, maksudnya lu bisa struggling dari 2011 sampai sekarang emang ngejalanin usaha aja gitu ya. Iya, ya sempet down juga kemarin Ya, gara-gara pasti, ada setiap- bisnis lain yang bikin gue ngedrop. Tapi bukan dia kan yang bikin drop. Gue nggak pernah bikin drop. Emang Orang drop tambah. Drop tambah. Drop jadi drop tambah. Enggak, dia pernah bikin gue ngedrop loh dulu. iya. Oh iya. Lo kan udah kenal sama Wance udah lama. Selama kurun waktu 20 tahun ini sempat lost contact nggak? Gue lost contact. Sama Wance lost contact? Iya, Oh. bener-bener lost contact. Berapa lama? Berapa tahun ya? Lama sekali. Ketemu lagi? Ketemu lagi, kita kapan ya, Nda? Udah lalu. Udah lah, enggak, sudah. Kira-kira beberapa bulan yang lalu. Jatuhnya ke siapa ya? Dari Instagram? Enggak, dari Gofar. Oh dari Gopal. Gofar WA gue waktu itu. Wanda. Akhirnya gue Tapi kontak dia. nggak, tapi pas lu lagi lost contact sama Wanda, lumayan naik nih. Naik. Banyak lagi kita turun lagi loh. Baik-baik. Tapi menarik sih yang kuliner itu. Maksud gua ya semua orang kayaknya kebanyakan ya di Indonesia gitu pengen punya kuliner gitu. Punya enggak. Gitu. Emang bener kalau bisnis kuliner, misalnya modalnya 100.000, untungnya 900%, bener. Enggak 900%. Lu cara jual dari mana? Lu bahan lu dari bangke. Kayaknya sih gila juga masa 900%. Mungkin dia bicara minuman ya. Setahu gue sih Bisa. 30%, Jon. Hah? Enggak, 40% ada lebih. Iya sih pengalaman gue. Iya, kalau lu bilang soto Betawi, lu soto lu dari bangke, ya lu 900%, lu gratis Nah. dapetnya. Bisa lo kalau soto Nggak, Betawi lo- daging lo 2 lembar. Kuliner bisa menarik tuh karena Emping lu kasih meninjau doang tuh. Jadi belum jadi emping, meninjau aja lu taruh situ. ya, tapi kalau mau Masa soto Betawi ada melinjo aja. Situ saya rasa mungkin. tapi ngomong kuliner kayaknya lebih seru juga ada tamu kita sekali ini juga nih. Sekalian ya? Bener-bener alumni dari kuliner. Gua apa tuh? Kursi dia biar. Apaan alumni kuliner? Kuliner Apaan? gimana? Kompetisi kuliner Oh, iya. yang terkenal. Ada dari TV nasional, Heeh. runner up berarti juara 2 dong. Berarti oke banget dong sampai final dong. Wah, go. Master Chef. Jago banget Itu bener. kalahnya cuma beda garam doang tuh. Lo penasaran kan? Itu kalahnya cuma beda garam doang tuh dikit. Aduh. Kita panggilnya langsung. Langsung manggilin aja. Kai. Enggak apa-apa. Bintang tamu. Kan kita karena perempuan kan. Oh iya, Kai. Perempuan. Jor udah tengah. Setengah lebih. Jon, lo hargain perempuan Jon. Lo mau gue gak syuting lagi? Soalnya Ngamuk bini gue. katanya soalnya kalau dia deket cewek gini ngomel. Ya lo tuker lah.
Kan bini lo nggak pernah ngomong. Ya. Bini. Mentang-mentang masih punya Masih bini. takut ya, masih takut. Apa? Mas takut sama bini. Itu tahu. Itu namanya bentuk penghargaan. Penghargaan. Iya benar. Good, good. menghormati. Nah, di sini udah ada kayak dari apa ya sebutnya? Dari tadi. Dari tadi. Nggak, Tadi- salah satu teman kita juga, Salah satu teman kita juga. dia juga sempat ikutan Master Chef juga, Iya. running up juga. Juara 2 ya, hebat banget. Keren, keren, Kita kan makin dulu kalau habis kemana-mana ke rumah dia mampir, kita masakin. Itu dia. Iya, soalnya gratisan ya. Iya. Apa ya? Asli. Pulang kenyang ya. Iya. Bapak baru kenal sebulan lah. Kok udah main ke rumah dia? Gila ya. Baru dari malam. Lu minta masakin aja. Nah, dan Kak ini punya sama juga sama Kaela juga punya usaha Kuliner resto ya? juga, kuliner juga. Tapi perjalanan dari si Master Chef itu sebenarnya lu tuh passionate di kuliner nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan kulineri itu aku dari kecil kan emang suka masak. Terus sebelum Master Chef pun aku punya catering sehat di Bogor. Oke. Jadi kayak kalau ditanya ikutan Master Chef karena kulineri, enggak sih, justru aku ikutan Master Chef biar Karena dapat emang duit. Oh gitu. Iya, Oh, demen nih ini. Lu catat Jujur, bener. Lu catat ya Chef Juna. Asal tahu. Jangan semua orang mintim piala lu. Jangan cuma kita. Itu di passion gue dari kecil. Enggak. Jadi berarti kayak salah satu yang tembus final sih menurut gua gokil dari berapa peserta ya? Ribuan sih. Iya ribuan, maksud gua pas lagi grand final. Runner itu. up. Jadi sebenarnya itu proses dari sebelum syutingnya tuh panjang banget karena mulai dari Agustus 2018. Desember tuh langsung kurasi kan waktu itu masih belum Covid kan. Jadinya kayak datang ke tiap kota kan, Makassar, terus Surabaya, Bandung dan lain-lain gitu. Roadshow gitu ya. Iya, jadi audisi tiap kota gitu. Nah, aku ikut audisi Jakarta waktu itu. Terus dari Jakartanya aja tuh sekitar 1000-an ya. 1000-an. Iya. Pas audisi masak apaan? Telur dadar. Ya. Jadi audisi Sama masak bawang goreng. audisi tuh jadi kalau yang jawab yang season aku tuh Oh iya, ada yang kenal sama Oh, Sela. cowoknya Rudi. Oh iya, aku iya. pas lagi bootcamp aku di pairing sama dia, tandingin sama dia. Oh, Sela ya. Coy. Hai Sela. Sela. Sela Seven kan? Sela. Master Chef yang angkatan berapa? 5 ya? Iya, Lima. season 5. 5 itu kan dia juara 2, yang juara 1 kue terigu yang cocol gula itu. Yang buat hujan-hujan. Bukan juara satunya. Di Master Chef nggak ada yang masak pucak terong ya. Tapi spesialisasinya apa kayak? Fusion. Fusion. Iya. Fusion itu Fusion tuh ini kan dijelasin Vegeta sama nggak? Goku kan? Pasti kalau fusionnya lo. Vegeta sama Goku gini. Gini. Jadi sebenarnya itu lebih ke perpaduan makanan yang kayak misalkan masakan Nusantara nih dicampur sama Western gitu. Dibikin di modernisasi. Kayak ada mie ayam. Mix. Berarti teman kita waktu SMA udah bener tuh. Erik. Burger pakai nasi. Western sama Indo. Iya benar. Itu kurang fusion apa ya? Itu bukan- Nasi pakai batagor. Itu bukan fusion. Cuma, El nggak mau rugi. Iya, masa makan Nasi pakai nanas. Makan nasi pakai nanas Erik ya? Nanasnya nasi muda lagi. Iya. Enggak, temen kita tuh yang fusion itu juga nasi pakai burger, rotinya pisahin, daging pakai nasi. Oh iya tuh Bang. Bisa bajigur. Oh iya, thank you Gi. Jangan full banget. Emang minta. Ada Starbucks lagi, oh Jeko deh. Itu anggur kan? Bukan. Bukan. Tapi di luar kuliner lu ada sesuatu yang lu create nggak? Bisnis? Kalau bisnis sih enggak, cuma kan aku setelah MasterChef gabung manajemen kan. Oke. Jadi larinya ke entertain sih. Kemarin dapat Oh, sempet lari juga? enggak Oh, bukan. maksudnya kayak Bego lu. Orang baru dateng ntar berantem lagi lu. Bego lu. Setelah MasterChef, aku bergabung dengan Burger Bewok gitu. Nggak. Oh, jadi sempet ke sinetron? Iya, main sinetron terus kalau di luar
Di luar yang bikin restoran sih aku styling makanan. Jadi kalau sekarang kan di sinetron Indonesia itu suka ada built-in gitu kan, suka ada sisipan iklan kan. Biasanya ada brand-brand yang kayak kecap gitu. Kayak mereka tuh kayak bikin makanannya Sedap. pakai jasa aku gitu. Jadi aku styling makanan nanti. Food styling juga berarti kayak. Food styling sama food consultant. Food styling itu yang misalnya moto tuh dikuas-kuasin gitu juga sih. Iya, bukan motonya yang natar makanan di piringnya. Yang bikin telur dianak-anakin tuh food style tuh. Maka tuh gua makanan-makanan di luar nih ya. Misalnya makan daging tuh di gitu-gitu dikuas-kuasin gitu nih. Iya sausnya buat occasion kan. Tapi kalau biasanya kagak makan iyalah sedikit gitu gua kagak kenyang anjing. buat iklan kayak gitu biasanya nggak beneran dari makanan. Dami. Iya. Supaya ini aja lebih warnanya lebih Pas motor gua nyobain tek. Iya. Sebenarnya kalau yang gue lihat-lihat ya. Kalau orang usaha makanan yang fotonya bagus, makanannya kurang enak biasanya ya. Enggak. Lebih bantai. Aku fotonya bagus, makanan aku enak. Oh iya, kalau lu iya. Khusus lu iya. Lu ngomongin orang. Chef Hilton tuh. Nggak, tapi kalau lu resto itu udah berjalan berapa lama sama si siapa namanya? Makanan sehat itu? Oh, kalau catering aku stop semenjak Covid. Karena kan di Bogor waktu itu sempat kayak zona hitam kan. Nah, terus kalau aku tuh buka barengan tahun kapan sih, Bon? Lupa, kayak baru 3 bulan ya. Ambon bukan sini ya. Ya, lagian lu dari berapa tahun sih? Dari 2020, 20, 21, 22. Toples masih kayak gini. Ini sisa kondangan. Ini tekonya jelek banget. Nggak ada perubahan. Baru 3 bulan. Tapi itu barengan sama yang di Bandung. Jadi aku ada 2 gitu. Tapi Amon tahu banget ya tentang. Enggak, soalnya kan studionya di atas. Jadi restorannya si Kai di bawah studio gue. Oke. Di sini. Di studio bukan ya di Purut. Oke. Yang ada kopinya juga itu. Iya. Kok kita pernah syuting di situ nggak disediain makanan? Itu kan belum. Belum. Waktu itu belum jadi restorannya si Kai. Baru 3 bulan deh kayaknya. Tapi menu tergila yang pernah lu bikin apa kayak? Di mana nih? Seumur hidup apa? Iya, seumur hidup. Di mana? Nasi goreng beling. Apa ya? Sop jakun. Pernah bikin sop jakun. Sama enggak cicak. Sok enggak cicak. Berasa tuh kayaknya. Rusa, daging rusa. Daging rusa. Rasanya gimana daging rusa? Kayak flavornya sih kayak sapi tapi lebih lembut, terus ada kayak apa ya, kayak kambing gitu, kayak aftertaste-nya. Pokoknya ngeresap ke dagingnya deh. Cuma bumbu burger tuh rada kurang menurut gue ya. Maksudnya Lu ngomongin acak dong. Kan dia food blogger ada kurang ya kan? maksud gue semua mereka bumbunya meresap ke daging. Peler udah. Maksud gue semua juga bakal begitu ya. Maksud gue coba lu kasih. Gue gitu lagi. Hah? Iya makanya harusnya cari yang lain dong. Pakai gitu. Kayak gimana? Itu Coba Iya, lu, maksud gua terlalu- gimana ekspresi coba lu Batagor, contoh Batagor. Iya, apa? Lu kan satu sinetron sama kayak dari derajat. Maksud gue gini loh, maksud gue begitu lu disuguhin sesuatu nggak usah ngomong begitu garing. Oh ini crunchy ini apa Ya itu kan ini? ekspresi. Maksud gue cari yang lain. Apa Jangan gimana? bosan misalnya apa gitu. Misalnya Batagor ini minyaknya tipis ya. Ya gitu maksudnya. Maksud gue jangan yang terlalu ini ngeresap banget. Aduh, itu mah udah terlalu biasa. Kan dia describe Kalau ke nggak penonton. maksudnya itu tuh biar yang nonton itu tuh bisa kayak Experience ngebayangin. gitu loh. Memang contohnya gue yang nonton deh. Ya gue udah tahu itu meresep ya lu goreng barengan. Lu kalau lu bisain meresep ya gue aneh. Itu meresep bareng adonan lu bikin bareng. Yang meresep ya wajar. Minyak lu tipis nih ya kan. Udah kaget ya udah. Ya kayak Ella dulu kan meresap di hati lu. Ya. Kalau Ella kan iya aku sekarang.
Tapi itu daging rusa lu sajiin di mana waktu lo kompetisi kah atau? Iya, jadi waktu itu pas lagi kompetisi itu kan masuk pressure test tuh, yang kayak challenge terakhir antara pulang atau enggak. Terus challenge-nya itu daging rusa venison. Wow. Terus gue gak pernah masak kan seumur hidup kan daging rusa kan, karena gue miskin kan. Terus Sekarang kan masih. Terus udah gitu kayak karena Emang rusa mahal ya? mahal banget parah. Bukannya dilindungin rusa. Enggak, kagak Iya, tapi gila. itu tuh Enggak, rusa, anggur rusa. dilindungin. Kalau Rusa. yang di Taman Makam Kalibata tuh. Iya, rusa rusa itu. istana. Kalau timpe dilindungin juga. Ya, lu maling, lu beli kagak gila. Kalau ada, iya lah dilindungi, gila. Nih gue kasih tahu. Nih gue kasih tahu bocoran buat temen-temen Pascal. Segala yang bisa diternakan itu nggak akan dilindungi. Yang Itu bisa gak diternakin. diternakin sih, itu kan berburu hasil buruan. Batal lagi. Nah, terus jadi lu gimana tadi? Berarti Iya. Wanda juga dilindungi ya? Jadi daging rusanya itu pakai itu yang fusion tadi, karena dagingnya kan biasanya dimasaknya western, kalau enggak kayak Tex-Mex gitu kan, Texas Mexico gitu. Jadi bumbunya bumbu Nusantara. wow, bumbunya apa tuh? Lupa lagi. Jamblang. Kemiri, terus kayak ya pokoknya kayak Oh, biasa rempah-rempah buat gitu. bumbu ulekan ya, spicy gitu. Indonesia. Rempah lokal lah ya, spicy lokal. Tapi kayak Beda. terus udah gitu kayak ada, jadi campur ada western, ada Mexican, ada Indonesia. Berarti sajiannya kayak Kayak steak. Oke. Lu namainnya apa waktu itu? Gitu. Two way, venison two ways. Karena yang satu kan karena gue nggak tahu nih masaknya harus kayak gimana. Yang satu gue pensir bentar kayak steak. Satu lagi gue masukin presto lama kayak bikin iga. Jojo mikir lagi. Pensir apa nih? Gue juga bingung Pensir tuh kayak steak yang di orek. kayak karena dipanasin. Terus udah gitu kayak pas udah keluar asap langsung kayak disir. Gua kalau dapat daging dari musola pusing juga. Daging dari musola, daging sapi, kambing, pusing kan, masukin urat madu, ajar jahanam. Gak mau. Ujungnya di situ terus. Ujungnya disemprotan mulu. Enggak, tapi lu arahnya ke sana terus deh. Iya emang. Emang dia objektifnya sana. Nggak maksudnya. Jangan deh. Enggak, dia apa-apa dibikin apa? Dibikin semprot. Iya, ujung-ujung. Nyemprot ujung-ujung buat nyemprot. Ujung-ujung buat tikepe keluar tikepe. Tapi gini ya, maksud gue ya. Kayak Kak, nih gue punya pertanyaan nih buat lo berdua nih. Alasan pertama kali akhirnya lu punya pemikiran, oh deh gue usaha deh, itu apa? satu. Iya, Kak Ella dulu. Dari Wanda. Mungkin kalau kan, wah gue bosen kerja kantoran, gue bosen kerja sama orang, atau gimana, wah gue gak percaya sama cowok. Buat mimpin gue, akhirnya gue coba usaha sendiri, kayak gitu-gitu sampelnya gitu. Yang bikin lo akhirnya memutusin, oke deh gue usaha deh sendiri deh gitu. Itu apa enggak? Kalau gue sih ikutin intuisi ya. Wush. Kalau Siapa tuh ngerti intuisi, nggak? Saya berat deh. Kata hati. Oh, oke. setelah gue ikutin intuisi, gue nyemplung. Gue nggak peduli ketika gue nyemplung itu ada buaya apa enggak. Nah, ternyata sih ini buayanya nih. Buaya sih. Ini kan buayanya lagi nggak ada. Waktu Iya. itu belum ada. Kayak buntung. Sekarang baru udah tampil. Dia buayanya. Emang masih jadi buaya? Buntung. Ini buaya counter. Punya BI. Oh jadi emang apa intuisi dulu nih pertama Intuisi kali. dulu. Terus ya udah nyemplung aja gitu. Tapi benar-benar komit mau dijalanin, nggak cuma bercanda. Jadi Fokus ya. Komitmen. Kalau udah cebur sekalian. Kalau udah gitu. cebur Bahasa sekalian. Iya, Tapi bahasa jangan sekalian. sampai kelelep aja ya. Apapun resikonya. Apapun resiko, karena kan lu nggak tahu lu bakal sampai ujung apa enggak, manis apa enggak gitu. Berarti ada ujung, nggak tahu nih ujungnya. Nggak tahu ujungnya, kita jalanin aja sampai terus sampai ujung. Susah kalau nggak tahu ujungnya sih. Ilmu ojek payung aja. Apaan tuh? Kita bawain payung, kita yang basah. Iya, lu mau payung tapi lu basah. Payungnya kasih ke orang dia basah bener. Tapi kan itu Kalau kayak apa kayak? Apa sih tadi pertanyaannya? Alasan yang pertama kali momen pas saat lo Disuka mutusin sih kalau kayak. mutusin apa namanya? Oke deh, gue usaha sendiri deh. Waktu itu tuh tato pertama gua tuh ada sambungan nama itu, jadi kayak
gue memutuskan tato, terus gue juga bilang kayak gue tatoan nih nggak mungkin kerja sama orang kan, ya gue pengen jadi bos buat diri gue sendiri. Oh iya. Itu awal mulanya itu ya, gue nggak pengen kayak dibawahi sama siapapun juga gitu loh. Bener Mau tuh. presiden? Kalau kata waktu itu Lo ASN. mak gue bilang kalau lu berani tatoan udah sampai leher, berarti udah siap lo berarti lu buat sendiri. Iya, Kayak aku gitu berarti ya? tato pertama juga pas udah punya duit sendiri. Berarti lu bertanggung jawab atas hidup lu sendiri. Yes. Gak bergantung sama semua Yep. orang lain. Oh, makasih lah. Keren Bor. nih, keren. Lu sekarang kalah sama cewek-cewek bego. Kalau lu apaan usahanya? Jadi cewek-cewek kayak gini. Iya. Wih. Sama gue. Lah mau modal lo anjing. Kurang aja, Pak. Waduh. Enggak lah. Kita sebagai laki-laki harus bisa lebih bertanggung jawab. Malu bego kita. Iya, kita mau cewek-cewek. Gue mau nangis. Iya. Sadar juga. Usah gue Sadar. Sadar juga gitu ya. Oh, begitu dia dari dulu. Tanya mantan dong. Salah. Serem ya. Wanda lahir dari peta. Ibu bukan peta, dia nongol. Atlas. Enggak, pertanyaan gue nih, kalau setiap orang tua dia mengatakan kan, kamu harus lebih baik nak dari saya gitu. Iya. Kalau Presiden Jokowi ngomong sama Kaisang, kamu harus lebih baik dari bapak kamu, itu dia jadi apaan ini? Presiden Amerika lah. Jadi Fir'aun. Amerika. Enggak jadi Ya kan? PBB. Bapak lo insinyur, Nah. ya kan? Kamu harus lebih baik ya daripada bapak lo, misalkan profesor atau apa ya kan, iya. pasti lebih baik. Kalau bapak lo presiden, lo ngomong kamu harus lebih baik dari bapak. Nah, lo Jadi apa? rakyat. Dari sisi apanya dulu? Iya benar. Jadi rakyat lah, rakyat Iya. lebih baik dari Oh iya. Lo nganggur aja udah. Cerdas nih orang. Berarti presiden tuh membantu anjing, Oh membantu iya rakyat. bener. Cerdas. melayani siapa presiden. Rakyat. Nah, Emang iya? harusnya begitu. Oh, iya. Harusnya. Nah, tapi kata seringnya enggak melindungi siapa. Musik adalah haram. Gimana John? Woi, musik adalah haram. Lu mah ada aja. Oh jadi bener juga ya. Rakyat tuh lebih tinggi daripada presiden. Harusnya. Iya, gaji presiden dari Iya kan? rakyat. Ini semua presiden di bawah rakyat. MPR DPR di bawah rakyat, mereka kan yang melayani Namanya dan wakil ini rakyat. rakyat, Dewan- wakilnya rakyat. Dewan Tapi Perwakilan. rakyat tidak pernah merasa diwakilkan. Ini sih benar. Tuh, enggak bener. Sejujurnya di Jadi Pascal dari sini aja udah tahu mana yang kecilnya kena Scott Elmotion sama Buyung Upi. Jadi yang nih Scott Elmotion pinter, ini kalau Buyung kita udah, Upi. kalau kita kan dari kecil udah kenal sabun paya ya. Iya. Orang udah bening, udah apa skincare kita masih sabun paya. Iya lagi. Dibelah-belah lagi, dibelah-belah. Bagi atuh. Lo juga udah handuk diciptain, tapi lo mandi juga pakai handukan pakai baju kan? Itu passion gue sebenarnya. Sebenarnya Sebenarnya gue orang Nah, yang tapi kok dia andukan, habis itu baju ditaruh ganti baju lain. Iya, Jor, kalau gitu. lau abis mandi nggak anduk kan langsung pakai kaos. Beda, lau mah Pakainya beda. nganola. Iya, beda Enggak, soalnya kan dia Bawa mandi doang. nggak pakai air, pakai tayamum. Daripada lo sabun dia kecil ditumpuk-tumpuk bisa Dijadiin atuh. Habis itu berwarni. hebat. tapi nice banget ya sebenarnya. Gue bukan baru ngeliat sih, maksudnya Baru lihat. baru enggak, maksudnya baru aware gitu. Anjir. Apaan baru aware apa? Bahasa jaksa gitu, baru aware. Dapat insight loh gue istilahnya. dapet insight, maksudnya Which is. seorang cewek itu emang sebenarnya nggak jujurly Mau apa sih? nggak harus ke Brexit aja kan. Anjing kesini Bego anjing. Lanjut Bang, apa Bang? Enggak, cewek kenapa? Enggak, maksud gue ya, yang dibilang orang selama ini Cewek tuh emansipasi wanita Bener. ya bener adanya, maksudnya ya cewek sekarang nggak harus nungguin laki-laki kalau buat hidupnya dia gitu loh, maksud gue. Dia berhak atas menentukan hidupnya sendiri. yang nulis Harry Potter bukannya sempat jadi J.K. Rowling. cewek jadi paling kaya di dunia kan sempat Penulis paling kaya. penulis kan Iya. Dan itu juga Itu kan awalnya perempuan kan Iya, ya perempuan lah. kan selama ini orang paling kaya di dunia kan Yuni.
Gak, dia juga awal karirnya kan cuman ini kan, cuma nulis di kafe kecil pakai tisu. Oh gitu ya? Iya. Dia ngelamar kerja nggak diterima-terima juga. Iya. Akhirnya dia gitu ya? Nggak bener kayak basic story kan dia perempuan nih, dia ngelamar kerja nggak diterima-terima, dia ini susah segala macam, dia bikin usaha sendiri gitu. Gitu. Ya sebenarnya nggak perempuan nggak laki-laki, lu harus kayak nggak usah gampang nyerah lah. Sama gue juga dulu kerja dipecat mulu. Terus belum Jadi kerja kan dipecat. masalahnya kan lu kan sama waktu nih, ya kan lu dipecat gara-gara waktu, di sini aja lagi gitu bebas. Anjing. Tapi ada rencana apa dari Kayla sama Kai buat kedepannya ya, buat ngomongin bisnis gitu, kedepannya mau ada sesuatu yang baru atau gimana? Apa mau bikin restoran apaan gitu, Iya, misalnya? atau restoran rusa? Enggak. Enggak ya? Apa ya? Aku paling project aku sih dalam waktu dekat ini bikin warung nasi. Warung nasi. Jadi jual nasi doang. Oh iya nih. Ntar makan warung ini nasi nggak dihitung. Babar aja, mau bapak nih. Konsep warung nasi yang kayak gimana, Kai? Jadi sebenarnya kayak warteg tapi dibikin modern. Modelnya gimana? Buffet. Kayak- Ini prasmanan. Enggak. Jadi kayak kulturnya tuh kan sekarang orang nongkrong kan. Udah mulai nongkrong lagi kayak di coffee shop gitu kan. Jadi si warteg ini konsepnya nanti bakalan kayak coffee shop gitu, tempat nongkrong. Jadi kayak Oh, sabi Oh. gue tuh. Di Fatmawati ada tuh yang Ada, udah mulai nasi banyak. jeruk ya? Nasi aking, dia jual nasi Iya, aking tapi- nanti. Kayak nasi jeruk kan lumayan. Kirain ditaruhin gitu di tanah-tanah gitu kayak gue ngasih makan ayam. Lu mau beli nih. Yang di Cipete tahu lo yang Tahu, nasi tahu, jeruk. tahu. Nah, itu kan Iya, juga kayak lumayan maksudnya proper, terus bersih, terus buat nongkrong juga enak. Sabi juga ya, belum ada sih itu memang kayak gitu. Udah ada. Gue belum pernah sih. Iya, dari Cipete yang nasi jeruk itu. Kalau kayak kita mah yang datang ke situ mesen nasi telur nongkrong 3 jam. Iya nggak apa-apa emang pengen kayak Emang gitu. konsepnya kayak Kan gitu. emang dikonsepinnya buat nongkrong. Itu Iya, jadi ntar tapi tempat satu meja ada billingnya, ada All you billing, can eat nggak? ada Nggak. billing lumba-lumbanya. Udah mau habis nih gitu. Warnet anjir. Oh enggak, all you can eat sistemnya. Itu Masalahnya masih kemarin deket nih dia orang nih ke Pokajang, all you can eat. Pas masuk rame-rame pas oh maaf, rombongan anak yatim minggu depan. Gimana orang sekali masuk rugi? Dagingnya habis satu orang 2 kilo. Ini apa nih? Kan ketat kan jelas nih nggak doyan daging. Oh iya benar. Daging mentah. Kalau Kayla, ada Kayla plan apa nih? Apa bakal akhirnya jadi developer? Tadi kan kita apa lu cuma Hah? jual Jadi apa debt jadi collector? agent? Developer. Oh, Iya, memang rencana ke depan mau buat developer lah. berarti butuh partner dong. Yang udah mengerti properti. Partner pasti, karena gue pasti kontak ke lo. Aku pengen beli rumah. Ah, boleh. Monggo. Iya, cicilan Sekarang gue banyak loh. ada. Rumah-rumah yang tanpa DP segala macam lagi banyak. tapi Tapi bohong nggak tuh iya. tanpa DP? Bohong, Tuh, bohong, coba tuh lihat tanya dari pelakunya langsung Bohong, lah, bener bohong. nggak rumah tanpa DP? Nggak semuanya bohong, tapi lu cari yang benar-benar unit udah ada. Nah, tapi secara penjelasan teknisnya gimana? Nah bener nggak tanpa DP, beneran tanpa DP nggak? Nggak nyicilnya semampunya, ya kan? Bulan depan bayar pakai kelapa. Sorry, gue nih bulan udah 200 doang. Kalau 200. Ini bulan masuk 2,5. Ini kita ada 75.000 nih. Nggak, coba lah, maksudnya bener nggak sih? Maksudnya Sebenarnya sih modelnya begini ya, kayak harganya 1 miliar. Yuk nggak usah pakai DP, tapi apa Dibebankan namanya? ke cicilan. Dibebankan ke dibebankan ke cicilan. cicilan. Sama kayak mobil. Jadi emang Sama aja emang sebenarnya sebenarnya. bukan Itu jadi kayak strateginya aja. strategi dia, Strategi strategi aja. si agent atau developer buat mancing Pembeli. dan meringankan Iya. si pembeli. Oke, Yang misalnya gue breakdown itu namanya installment. Dulu sebenarnya dia manusia paling Oh, pertama itu. yang aku tanya. Enggak, kalau saya di properti kira-kira menurut Anda bisa nggak? Wih. oh lu sama Wanda dulu ngomongnya saya Anda. Enggak, aku. Oh aku kamu, Aku. kira saya dan Anda. Emang gue tung desem. Apa sih tuh biasa? Itu ini properti, motivator properti. Iya, ada. Rumahnya ada helipad atasnya kan? Iya, tung Iya. desem waringin. Ini beda scene, satu properti, satu kulineri. tapi dia kuliner juga. Kuliner, ya makanya konekin sini. Karena Marketing properti. Nah, Lo coba. Gue kuliner juga gue. lu Apa? Jaksel. Ya, Oscar. udah lakuin berapa? Ya. Minit 2.
Udah gininya tuh di marketing properti. Sejujurnya gue juga pernah jadi kulineri. Apa tuh maksudnya? Gue ada satu kantor yang gue drop terus tuh untuk makan siangnya. Zaman dulu ya. Kan ibu lu yang catering. Gue nganter. Kirain lo yang masak. Anjing. Kan lu kantornya siapa? Lupa gue kan. Kuda. Kuda. Oh, Iwan Kuda. Iya, Iwan Kuda. Kali. Tapi emang Inget aja anjing menarik. Kuliner itu menarik. Iya, jadi Temen-temen juga semua pasti tertarik. Dia juga jualan rumah kan, properti juga kan? Rumah-rumah ikan yang di akuarium. rumah-rumah keong. Yang dari karet anjing. Tapi ya begitulah ya, maksudnya namanya hidup ya. Anjir. Gue jadi Ustadz Mansur nih. Kalau chance kulineri di Indonesia menurut lo gimana? Bakalan terus ada sih, soalnya kan kita sekarang makan nggak bisa didigitalin. Iya sih. Satu-satunya yang nggak bisa didigitalin itu Makanan. makanan. Jadi nggak akan ada Gak bisa mati. di-rare gitu ya, download langsung Nggak. kenyang. Ya, nggak mau. Gak bisa di metaverse makanan tuh. Properti, kuliner tuh nggak bisa digitalin. Nah ngomong metaverse, Jo, tuh kemarin ada tuh Jo yang haji metaverse Karena gimana Jo? sekarang Kawin sampai metaverse. Kalian metaverse. haji itu mah gila, gila. Ya kalau haji metaverse mungkin dia manasik doang. Nah, kalau belajar mungkin bisa. Ibaratnya trial lah gitu. Rehearsal ya. Iya, jadi lo ntar kalau sampai di sono begini nih penggambarannya begitu. Itu bisa Kalau nikah pakai VR. kalau nikah metaverse gimana ya? Nikah metaverse. Udah romannya beb-bebnya enaknya di situ ya. Fisik. Tapi masalah kuliner, Digital, mau nanya Pak, nih ya. sama kayak ini. Enggak ya. Ada satu restoran sate itu namanya sate Tai. sate kambing muda Habib ya. Demam. Ya di Tebet. Apakah emang kambing muda lebih enak daripada kambing tua? Sebenarnya kenapa? Karena kalau kamu Ini gue tanya serius ya. Perempuan juga enak kan yang muda. Iya juga sih. Masih kenceng. Kenapa gimana penjelasannya? Serius. kalau kambing Teknis. muda itu tekstur dagingnya emang lebih empuk karena dia kan belum terlalu banyak bekerja. Oh, Salah tuh tempat. tapi dengan cara pengolahannya yang beda, kambing tua lebih bisa enak dong Kan tekstur harusnya. daging coy, Iya, dasarnya. teksturnya tuh lebih dasar. awal. Dasar. Basicnya jadi Kayak raw teksturnya loh. materialnya itu udah Ibaratnya bagus. Belum kendor ya. Iya. Mungkin secara otot belum Iya. kebentuk Iya, kali ya kalau iya. muda. Iya, gitu. bebannya belum banyak. Nah kalau itu ada spesial Belum ada utang. sapi itu kan ada wagyu. Nah kambing ada nggak yang kayak gitu? Kami Kalau ada. kambing cuma kayak biri-biri dari luar kan, domba kan kalau di Domba iya. Afrika. Iya. boleh sih. Afrika boleh. Boleh, boleh. Ratingnya katanya beda tak ya? Apa? Ratingnya katanya Cornrow. Curly gitu ya. Wagyu itu kan cara pemeliharaan ya kan, bukan Iya, bukan daerah bukan itu namanya jenisnya. daerah bukan itu masih bukan Cara jenis dagingnya atau apa, treatment, treatment pemeliharaan. Cara Aku nggak tahu dikasih yang makan. ngerti pasti yang Iya, di Coba gimana kayak? Ada wagyu, ada gelonggongan kan gitu kan. Wagyu. Pokoknya wagyu itu adanya fuck you aja. Jadi kalau wagyu sebenarnya ya benar treatmentnya. Jadi kalau treatment ya? misalkan di kita ini kan sapinya biasanya kayak emang udah aja digituin aja, Digelonggongin. digeletakin gitu. Gelonggongin beda jadi gelonggongin diisi air biar Iya. redup. Tapi wagyu pun sebenarnya ada yang kayak gitu. Kalau pernah dengar meltik, daging meltik tuh nggak wagyu meltik? Pernah. Nah, lebih murah kan? Iya, Tahu. Nanya pernah makan gak gitu? Enggak. Lo kalau ke Pokajangnya pilihannya premium sama wagyu, lo premium mulu karena cepet, wagyu pego. Berat. Kita kalau datang ke sono kan 18 orang. Meltik kenapa murah? Kenapa? Kalau wagyu kan sebenarnya itu kayak kalau misalkan kalian lihat tekstur daging yang udah di slice itu bentuknya kayak pohon sakura. Si Urat-uratnya, marblingnya. urat-uratnya. Bukan urat itu lemak. Oh, Itu si emang marblingnya. kalau Kalau yang meltik itu dia kayak sebenarnya kalau di Indonesianya itu kayak sapi gelonggongan, cuma bedanya kalau sapi gelonggongan kan dimasukin diinjek air supaya bebannya Gemuk ya? lebih berat. Enggak, supaya Which is tuh bebannya nggak lebih berat. bagus kan? Oh Iya, gitu. nggak bagus. Kalau Nah, ngomong mah enggak ya? kalau karena kan disuntiknya pas udah mati. Udah jadi bentuk daging gitu. oh bukan dia lagi itu dimasukin air. Enggak Gitu. Bukan ya? dong. Itu dicekokin namanya. Enggak, gue pikir gitu sumpah asli. Kalau yang dicekokin itu hati angsa yang kita Kesel biasa nggak? dengar foie gras. Foie gras. Foie gras. Itu
itu jahat banget sih. Nah Oh, kalau jahat yang itu, si jahat melting itu, jadi dia udah daging gelonggongan gitu, dia diinjeknya sama sunflower oil. Jadi itu lemaknya itu dari si sunflower oil itu. Bunga matahari. Kalau temen-temen Iya. pas nggak tahu sunflower, bunga matahari. Itu artinya coy. Jadi nanti jadi si urat-urat siapa si lemak-lemak yang kayak urat-urat gitunya tuh emang disuntikin urat madu. gitu. Dan itu kalau terlalu lama dikonsumsi itu bisa bikin jantungnya keklog gitu sama lemaknya. Buat si manusianya yang Iya, berarti betul. Enggak, maksud gue ini ada satu pertanyaan gue yang gue tahan dari tahun 2010-an lah. Asik. Kenapa siapa? Throwback. Iya. Kenapa makanan-makanan istilahnya apa sih makanannya ya? vegetarian. Vegetarian lebih mahal. Karena kalau Healthy food istilahnya lebih mahal. Padahal kan dia dari daun aja. Enggak lu nanya gini doang lo tahan dari 2010. Nggak, gue juga Nanya begini doang. Nggak, gue juga nanya. Enggak, lebih mahal lah. Nggak, bener, mahal asli. Lebih mahal itu. Iya, ini pertanyaan udah ini gua makanya. tahan. Iya kan dia ngertinya. Oh, kita kan ternyata warteg aja kan. Iya. Jantung Coba. ayam. Sebenarnya kayak gini, kalau aku kan pernah vegetarian 8 tahun kan. Dan itu emang kayak pengeluaran aku lebih banyak dibanding aku makan daging. Kenapa? Karena sebenarnya bahan-bahan untuk ini yang vegan apa vegetarian nih? Kalau Vegetarian aja lah, nggak usah vegan. Kalau vegetarian itu sebenarnya kalau nyarinya di warung nasi tetap bisa murah ya. Ya itu makanya kan. Tapi kalau kalau khusus, misalkan kayak yang khusus restoran vegetarian nih kayak misalkan di Bandung ada Kehidupan Tidak Pernah Berakhir tuh nama restorannya. Apa di dong akhirat? Itu tuh jadi kayak dia jumlah si sayurnya lebih banyak. Dan kalau di total tuh sama aja kayak di daging lebih iya, gitu. Jadi Ada burger itu tuh ada tuh di Wijaya tuh. kalau Burgerin. Kenapa itu mahal? Satu biasanya kalau yang vegetarian itu dia pakai yang tanpa pestisida. Berarti harus organik. Oh, itu yang emang bahan dasarnya mahal. Iya, bahan dasarnya emang lebih berkualitas ya. Dan Satu. pengolahannya juga. Itu petani Kalau juga pakai jas pengolahannya kalau itu. sebenarnya lebih Iya kan petani juga pakai jas kalau itu. Yang masih pakai topi Raiden minggir dulu tuh. Nggak, maksud gue gini. Coba yang petik cabai ambil jongkok pinggir. Maksud gue maintenance bahannya pun mahal gitu. Iya, karena gini, kalau misalkan daging kita taruh freezer kelar. Bisa taruh selama 3 bulan atau 6 bulan paling lama. Kalau sayur kan gampang spoil. Kalau udah busuk nggak bisa dipakai. Udah Nggak habis mungkin ya. bisa taruh freezer itu satu. Jadi kayak food cost-nya lebih mahal karena dia harus kayak mikirin si waste-nya yang kebuangnya. Jadi kayak itu satu ya. Yang kedua tuh kayak kalau biasanya restoran-restoran yang ada kayak daging yang plant based, kayak misalkan ayam-ayaman tuh yang buangan itu tuh dia bikinnya dari gluten kan. Gluten itu tuh dari tepung. Jadi tepung dibikin adonan terus dicuci, nanti tuh ada kayak keluar yang kayak itu, terus itu mahal biasanya karena 1 kilo tepung tuh paling cuma jadi 3-4 porsi. Oh gitu. Makanya Jadi tetap lebih quantity juga ya. Nggak, emang Enggak, gue pikir bahan karena- dasarnya lebih mahal. Yes. Enggak, gue pikir karena Enggak, kalau kangkung emang tetap murah. kali. Daun kangkung iya kali ya. Iya benar. Ujung bawahnya sapu-sapu. Bahasa Inggrisnya kangkung apa? Kengkang. Tapi gini, maksud gue kira dari dulu dia kenapa mahal karena dia kalau orang yang lebih dikit apa? Minoritas. Gue kira itu buat minoritas karena dia mahal. Enggak juga sih sebenarnya. Iya, gue pikir itu loh. Intinya orang susah nggak bakalan ada vegetarian. Nggak juga. Enggak juga. Siapa ya? Ini dia vegetarian 9 tahun, depan kolam renang pecel yayu. Bawa sobek. Iya. Gue vegetarian sampai minum aja gue anggur. Tapi ini ya oke itu vegetarian. Oh, Keto juga terjawab. mahal. Um, Kita beda lagi. Itu kan diet. Ya, beda oke, lagi. tapi menunya kan bener-bener Sebenarnya dikhususkan kan. kalau keto diet itu kan banyak nih, ada keto diet, paleo diet, segala macam kan. Nah kalau keto diet itu sendiri dia tuh memang karena nggak makan karbohidrat, Beda juga. jadinya tuh kayak pemakaian dagingnya banyak. Oke. Karena keto tuh kayak gitu kan, biasanya tuh lemak, protein, fibernya dikit malah. Tapi kadang-kadang orang ada yang spesial pesen catering keto kayak gitu-gitu ya. buat itu jaga. sebenarnya nggak bagus sih. Nggak bagus, kenapa nggak bagusnya? Karena gini, tubuh manusia itu kan sebenarnya air semua kan. Kayak kalau sebenarnya kenapa kita nggak sehat makan daging tuh karena emang sebenarnya kita tuh kayak herbivora gitu loh. Kita tuh
kayak sapi sebenarnya, jadi kayak lebih aman makan tumbuhan. Nah kalau misalkan dimasukin daging sebanyak itu untuk keto kan tiap hari kayak harus makan daging, protein, telur segala macam, bisa kolesterol, bisa diabetes juga. Karena terus karena itu kan goreng-gorengan juga kan. Ya, Tapi bikin lebih slim, iya. Makanya abis Iya, makan, tapi abis slimnya keto, nggak jeti, bisa pake. Ketong. Ketong lu ketong. Ketong tuh tempat prostitusi kelas Wahid. kelas apa ya? Mahal, lebih mahal dari Alexis. Ya kalau bola divisi 4 tuh ya. Oh gitu ya, nice. Gue Baru kali ini nih JBN ilmu. Gue pengetahuan. Iya, gue muncrat mulu ngomong. bego hujan. Gue juga akhirnya terjawab, Nang. Maksud gue selama ini mikir karena lu karena restoran minoritas kali ya, makanya lu mahal gitu pikiran gue ya, karena gue orang awam kan. Lu kan orang Indonesia. Lu bukan Gue orang awam. awam, negara gue awam. Baik gitu. Iya, maksud gue ya begitu, Nang. Maksud gue, ternyata terjawab nice juga gue. Ada bintang tamu kayak di sini. Jadi semua terjawab. Jadi ngomong-ngomong hijau apa ya? Kalau misalkan zaman dulu film Unyil Nasi Nangis bener gak? Kalau nggak dihabisin nasinya nangis, bohong lah. Bohong ya, bohong. Tuh orang tua sekarang tuh jangan suka bohongin anak. Iya. Kalau nggak dimakan nanti nasi nangis. Itulah anak-anak yang nggak doyan nasi pada akhirnya. Bener, lu bilangnya lu rugi beli beras banyak gitu ya. Iya kan, yang aslinya aja kan. Bilang aja kalau nggak makan nanti kamu tidurnya. Tapi coy, enak. ada juga program orang-orang yang ahli zikir gitu. Misalkan orang-orang yang pengen ngedeketin diri sama orang ahli zikir tuh kadang dia bisa sampai 40 hari nih misalnya. Dia nggak makan daging sama sekali. Dan itu emang matiin nafsunya dia emang. Maksudnya? Jadi kata sahabat Nabi, orang kalau sering makan daging emang sunatnya emang gede emang. percaya Tapi atau kalau enggak ya? orang nggak pernah makan daging, nggak pernah makan daging, Nggak nafsuan? Nggak maksudnya Berkurang. sunatnya berkurang, sunatnya Itu berkurang. otomatis. Vegetarian itu tuh lebih nggak gampang Nafsunya. emosi. Aku soalnya kan ngerasain ya, jadi kayak lebih zen aja gitu, lebih kayak Jadi lu kayak kangkung layu terus. bukan nafsuan ya, tapi maksudnya dia lebih kayak lebih Bisa lebih mengontrol emosi. Iya. Ntar pasangan komplain lagi. Wah lu, nafsu gue turun nih, komplain. Makanya Makan orang lebih daging. kayak positif mind gitu ya. ya. Iya. Nah pengalaman lu Kopdar. selama jadi vegetarian berapa tahun? 8 1 minggu lama juga ya. asam urat. Hah? Kok jadi malah semur? Oh makannya itu Iya, mulu karena kali. gua kan dulu belum Apa? ngerti gizi dan lain-lain kan. Jadi sayuran hijau tuh kan kayak sayuran hijau kayak bayam, kangkung Meninjo. segala macam itu tuh mengandung purin kan. Jadi kita Waduh, juga kalau lagi. misalkan suka makan sayur tuh mesti dikombain juga, misalkan kayak ada orange-nya kayak wortel, ungu, terong. Terus hijau muda, labu, Kita kayak makannya gitu-gitu. sayur pucet mulu, kangkung pucet tuh. Sebenarnya tuh sayur-sayuran gitu emang bener ya, maksudnya oranye, hijau gitu, Iya, putih gitu. Itu emang maksudnya emang ada manfaatnya gitu iya ya. biar balance aja jadi iya? semuanya ya. Kalau kayak Ilmu kangkung baru nih. terus, bayam terus, ya asam urat pasti. Wortel itu buah apa sayur? Sayur dong. Sayur. Kalau tomat? Sayur ada buah juga. Nah, Timun? lu pertanyaan lu, Timun, pertanyaan bahasa Indonesia. Benar. Gue tahu. Kadang-kadang Tanah sayur apa buah? sama berarti lu selama vegetarian makan sayur sama buahnya kuat juga berarti. Ya. Ada tuh yang lebih parah tuh selain vegan yang frutarian. Apa? Frutarian. Oh, tuh buah doang Jadi makannya? kalau lu mau mabok tuh duren. Hah? Iya, duren yang udah kan duren kalau dilamain keluar alkohol kan. Iya. Iya, maboknya mabok duren sama mangga biasanya. Maksudnya lebih parah tuh. Maksudnya lu cari mabuk dari durian gitu. Itu lebih parah tuh. Maboknya durian. Ah. Dan frutarian itu biasanya itu hidupnya udah nggak seduniawi itu. Jadi kayak biasanya frutarian itu udah meditasi, kalau nggak meditasi dia pokoknya nanam si makanannya itu sendiri. Jadi dia nggak belanja buah di grocery atau apa, dia nanam gitu. Mabok belimbing. Belimbingnya belimbing bulu lagi. Asem anjing. Minggir Tapi alpukat bisa. lu mana? Bisa dibikin minuman. Iya enak, tapi kalau yang di rumah enak. Serahin ceremek gue. Tapi gue gak kuat nih. Please jambang. Sakau jambang. Aduh gue pengen bunyi nih, pengen bunyi. Gue gak kuat nih sama gue nolong Susah dong itu ya. kodekin. Nggak ada. Aduh, gue sakau kecapi. Aduh. Please manggis.
dikit lah. Biar panjang lebih manis. Setengah gitu. Oh tapi gue baru tahu juga sih fruitarian ya namanya. Fruitarian. Itu lebih dari vegan ya? Iya, dia cuma makan buah doang. Dan Oh, buah ini vegan- biasanya vegan. tuh dia tuh orang frutarian tuh yang bener ya. Biasanya tuh punya tanah rumahnya kecil tapi halamannya besar karena dia nanamin semua buah-buahan gitu. Oh, Temen aku berarti di nggak Bandung bisa ada. Yang menganjurkan frutarian itu sebenarnya adalah setan. Kenapa emang? Dia nyuruh Nabi Ana makan buah kuldi. Iya nggak? Vegan sama vegetarian sama kalimatnya. Beda. Kalau vegetarian tuh udah telur dan susu udah enggak. Oh, Kalau vegan Ya, itu vegan. sebenarnya kalau vegan itu tuh pasti penyayang binatang. Kalau lu vegan lu nggak akan pakai apapun yang Dari binatang? kayak Dokmar nih lu nggak pakai. Kecuali lu pakai Dokmar yang vegan. Tapi biasanya kalaupun dia produksi yang vegan karena dia memproduksi juga kulit asli dia nggak akan support. Jadi lu nggak pakai dokter Martin, tapi lu pakai dokter Tirta. Dokter Oh Iya. jadi sampai segitunya ya. Iya kayak Oh vegan emang kayak begitu ya. Memang dia banyak pergerakannya juga sih. Dulu aku tuh sebenarnya vegan dulu. Aku ikutan peta.org tau Oh, nggak? iya? Zaman masih ada kayak zaman belum jarang internet terus kayak banyak zin-zin gitu tuh kayak Oh iya. fotokopi Itu kayak zaman-zamannya green apa tuh? Green apa? Igor green apa? Green Force ya? Itu mah persebaya nih. Greenpeace deh. Green Force mah Tapi Persebaya. peta itu lebih gila ya? militan Lebih gila daripada ya? Iya, lebih Greenpeace. militan. Oh iya. Gue juga dulu pecinta vegan gue. Morsi kan peta Morsi. Oh iya? Dia nggak makan Itu sama kaitannya sama ini nggak Bun? Anak-anak hardcore banyak. Iya. banyak. Straight edge. Straight edge ya. Karena kan Jadi emang pandangan kulturnya gitu. banyak kan gitu kan lebih memiliki pandangan politik yang lebih Keras. kan. Kalau vegan ya jelas mereka penyayang binatang, mereka menolak kayak produk sabun yang masih Kulit ular. yang masih Tested tesnya animal. ke Iya. binatang gitu. Animal Liberation. So kayak nyambung gitu gak sih kalau misalkan dia kayak straight edge kayak kan anak hardcore nih dia kayak kalau dia straight edge pasti dia mostly vegan sih pasti jadi emang udah kayak lifestyle-nya gitu kalau buat kayak gitu vegetarian tuh beneran cuma makan sayur dah tapi belum tentu yang vegetarian itu penyayang binatang itu yang bedanya kalau vegan udah pasti penyayang binatang termasuk support barang-barang yang nggak pakai binatang nah kalau vegetarian itu cuma makan sayur tapi nggak terlalu penyayang binatang dan masih bisa kayak lu di restoran yang masak daging lu pesen capcay doang gitu bisa. Nah, gue mau nanya Jo, dari sisi lo nih kan lama nih lo nggak ngasih tau siah nih, Iya, apa? ya kan? Perempuan yang nih yang mau akhirnya ini sendiri berjuang Mandiri. sendiri, mandiri segala macam. Mandi sendiri kan? Tuh gimana Jo? Ya nggak bergantung sama orang lain itu sifat yang bagus. Oh gitu. Karena kata sahabat Nabi Sayyidina Ali itu, aku tidak pernah mendapatkan satu kepahitan dalam kehidupan dunia ini kecuali bergantung kepada orang lain. Jadi menggantungkan kita misalnya, lo mau mulai bisnis nih, lo punya ide, gue punya ide gini-gini, gue punya duit banyak. Ya udah lo gue modalin, lo berarti bergantung sama gue untuk jalan bisnis lo. Tiba-tiba gue ternyata cuma mau nyenengin lo doang. Lo udah angan-angan bangun bisnis lo begini, nyata nggak pahit gak tuh? Iya sih. Ya begitu bergantung sama orang lain itu perkara yang pahit emang. Tapi kan bisa juga bisnis mutualisme Jo. Enggak, maksudnya Mengharapkan berarti. rentan buat rentan ngalamin. untuk kecewa seperti Kecewa. lo memulai bisnis, lo makanya orang yang paling bagus dalam memulai bisnis kan sekarang Adalah nggak berbisnis. Hah? Apa? Adalah nggak berbisnis. Enggak, maksudnya orang ketika lo punya uang, lo pengen bisnis sepatu, padahal lo kan nggak pernah ada basic bisnis sepatu kan, lo kasih sama orang. Ketika itu orang itu jadi nggak aman, lo kecewa wajar. Tapi beda cerita kalau lo dari kecil lo emang udah tahu bisnis sepatu, ketika lo amanahkan orang, lo tahu luar dalamnya. Bagaimana cara orang supaya nggak ngetrikin gua, ini supaya orangnya amanah ya kan. Beda. Nah itu supaya Bodong nggak- motornya diketrik. maksudnya supaya nggak bergantung sama orang lain, mau bergantung sama orang lain tuh. Kalau bergantung sama ayunan monyet. Boleh ya? Bergantung sama ayunan monyet ya boleh dong. Tapi mungkin seiring jalan waktu juga Akan akan beringin. bisa handle sendiri. Ambon emang dari kecil lu udah passion lu emang gambar Bon. Gambar. Nah, Gue juga kan. Kayak misalkan dia kan mau buka baru nih tempat studio kan. Dia bisa mengendal. Promo dong nih. Dia udah tahu. Iya kan maksudnya si Dano udah tahu kan. Dia udah tahu bisnisnya begini karena dia telah berkecimpung lama di ini. Jadi dia tahu oh
ini nanti kalau ada penghasilan seperti ini udah tahu luar dalam. Enggak, yang paling enak menjalankan usaha adalah ketika usaha lu itu dasarnya memang dari hobi lu. Jadi lu menjalankannya kayak ya udah. Ya nothing tulus sebenarnya. Bukan nothing tulus, maksudnya dengan passion lu benar-benar lu akan mengerjakannya dari hati. Lebih enak lagi kalau didukung presiden, Nang. Iya dong. Iya enggak? Ya udah bagi modal dong. Nah kenapa Nang gue bilang kayak gini, karena belakangan gue lihat banyak berita, baca-baca juga orang yang banyak tertipu investasi bodong. Dia punya uang, dia nggak tahu bisnis itu dalam bidang apapun ya. Dia menyerahkan uangnya, toto hilang. Bodong siapa Ini ngomongin kripto nih. Enggak ya, apapun itu maksudnya ya itu sebenarnya bukan salah bidangnya itu, salahnya dia itu nggak menguasai. Iya. Yang salah sebenarnya Sule. Kenapa? Udah gondrong kenapa nggak ngeband?